Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Pace bene. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini yakni perpisahan yang menggembirakan. Memang banyak tema yang bisa kita usung, tetapi mungkin ini yang mungkin kita bisa ikuti atau bisa kita renungkan pada hari ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, perpisahan itu selalu membawa ceritanya sendiri-sendiri. Kalau orang yang kita cintai berpisah dengan kita, berpisah selamanya, mati, pasti kita merasa kehilangan, sedih yang mendalam, sampai air mata kita kering. Rata-rata kata-kata Malawal sabi bahasi Nabi Bakiyu kalim si bebe mege ni apakah ni bagi kekendaraan se lebih tahu kemudian ni tadi lo betul hanya si guru merasa kehilangan kan. Ada di tempat lain dia nak suara tuh hari itu iya di betul si tempat pastor dari dulu mikir tiba-tiba langsung kembali. Ayo dia bergaul ke pastor, tadi dia menangis keras, tetapi tiba-tiba kenapa langsung seperti di switch cepat dan bergerak. Dia bergaul ke pastor kan
Jadi kadang tangisan itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Benarkah dia menangis? Atau hanya karena persyaratan supaya nampak dia sedih? Kan? Ada juga memang menangis, betul-betul menangis karena dia merasa kehilangan. Akhir-akhir ini, terutama ini para pahlawan tanpa tanda jasa, guru-guru mengadakan perpisahan kepada siswanya. Ya kan, SMA, SMK mungkin sudah selesai ya, sudah. Nah, juga itu kata-kata kemaki. Bapak Ibu guru, disitu juga nampak siapa guru yang baik, siapa guru yang Tuhan iya melalui Tuhan juga furqa. Ya kan? Jujur sajalah kita, karena kita pernah sekolah juga ya kita. Terus-terus melalui guru matematika, guru fisika, pakai Tuhan cuma mau ini gambar saya. Nah, Tuhan juga pakai pemain Indonesia yang nabi Tuhan itu, ya kan? Nah, jadi perpisahan juga ada sedihnya, ya kan? Baru dia merasa bahwa memang walaupun guru itu killer, ya digelar dia killer, tetapi sekali lah itu guru itu perhatian dengan saya tidak pernah dia kasih kamera, ya kan? Walaupun juga saya ini tapi dia selalu ya udahlah anakku ini kasih saya nilai 70, 78, walaupun sebenarnya hanya 50, 60 tak lewat, tapi kasihnya lebih besar daripada bohongnya saya. Nah, jadi itu dapat sana perpisahan itu membawa kesan tersendiri. Ya, kalau gurunya baik banyak hadiahnya. Kalau gurunya sedikit sekali hadiahnya. Maka guru kepala sekolah yang bijak itu dia memihak tafullah itu hadiah. Tafullah tengok oh jauh besar-besar. Belum ada besar-besar. Kalau yang pihak oh kalau kita boleh sebaik. Maka karena begitu baik kepada sesuatu. Perpisahan membawa juga ya sukacita dalam setiap orang. Banyak hal dalam dunia persilatan juga. Kalau ada guru suhunya mengadakan perpisahan dengan murid-muridnya, juga ada perpisahan. Betapa bagaimana, ya kan? Ada salah-salahnya itu, ya. Dan selalu minta restu kepada suhu guru. Nah, hormat kepada guru. Semoga ilmu yang ditanamkan selama ini tidak pernah hilang dan benar-benar menjadi pendekar yang luar biasa. Jadi saya kasih Tuhan, guru itu baik guru di sekolah maupun guru di dunia persilatan, ya, saatnya akan berpisah dengan murid-murid. Ya. Kenapa? Ya karena sudah sampai waktunya. Tidak selamanya SD terus, tidak selamanya SMP, tidak selamanya SMA, tidak selamanya mahasiswa terus. Nanti namanya itu dikuntas terus selesai mahasiswa baru, ya kan? Ada saatnya berpisah. Jadi artinya mahasiswa ini, murid ini dinyatakan mampu untuk melanjutkan hidup, dinyatakan mampu memegang teguh prinsip-prinsip yang diberikan oleh guru kepada. Hari ini Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah dia bersama-sama dengan murid-muridnya selama 3,5 tahun, dan sesudah bangkit dia bersama dengan mereka selama 40 hari, dan hari ini dia naik ke surga.
Dia kembali kepada asalnya. Karena dia dulu adalah firman Allah sendiri. Logos itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sekarang dia kembali lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan duduk terus di sebelah kanan maksudnya, tetapi ini adalah benar-benar orang yang berkuasa, kepadanya diberikan kuasa seperti yang dimiliki oleh Allah sendiri. Sebagaimana kita dengar tadi di dalam bacaan pertama, bahwa segala kuasa ditaruh di bawah kaki. Dia akan datang nanti sebagai hakim yang adil. Kalau dulu dia datang untuk menebus manusia dari dosanya, sekarang dia naik ke surga sebagaimana yang dia firmankan kepada kita selama ini. Mengabdi itu lama bahwa hilai pernah kami, ya, bahwa ini pernah kami. Itu sosobrao pada eso jamat itu. Dia mendahului kita naik ke surga. Ya. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Kepadanya diberikan kuasa untuk kembali nanti, bukan lagi untuk menghapus dosa, tetapi memberikan apa yang menjadi hak kita. Ya. Di rumah ini ada Yesus berkata, ya amidania sida tahu baka bulu, ya orang biri dah, baka beri kata dia apa? Kenapa? Nah, jadi di sana dia akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Saudara-saudara Tuhan, Yesus naik ke surga bukan hanya sekedar cerita, bukan fiktif, tetapi ini adalah suatu peristiwa yang nyata, di mana dalam budaya orang Yahudi, kalau ada satu peristiwa atau perkara dilakukan oleh hanya satu saksi, harus 2 orang saksi. Dan itu tadi diulang kembali di dalam bacaan pertama. Saya akan mengiring kita sebentar ke belakang ketika Yesus naik ke Gunung Tabor. Ya, dari sana dia berubah muka, ya, pakaiannya berkilau-kilauan, dan Petrus, Yakobus, Yohanes bersama mereka melihat ada 3 orang di sana bincang-bincang, ya, di atas itu. Tadi mereka datang hanya 4 orang, 3 murid, 1 Yesus. Sekarang bertambah menjadi 2 orang, dan mereka berbincang-bincang sehingga Petrus mengatakan, Guru, alangkah baiknya kita tetap tinggal di atas gunung ini. Kami akan membangun 3 pondok, 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Jadi dekat 2 orang saksi bahwa Yesus berubah muka, Elia dan Musa, utusan seorang nabi besar dan pemimpin besar. Sesudah Yesus bangkit, para murid mengunjungi kubur, dan mereka melihat di sana ada 2 orang pemuda juga yang berdiri, 1 di bagian kepala dan 1 di kaki. Mereka bertanya, siapa yang kamu cari? Siapa? Jangan mencari orang hidup di antara orang mati. Yesus sudah bangkit. Jadi saudara-saudari, tadi dari Gunung Tabor sampai ke kubur ada saksinya 2 orang. Jadi kalau tidak ada saksi itu susah itu. Tempat Tuhan mana tidak saksi, lakukan tahu.
Ya. Lakukan, harus ada ruang. Dan hari ini kita dengar tadi ketika Yesus naik ke surga, para murid, orang-orang Yerusalem memandang ke langit. Dan tiba-tiba sesudah Yesus tidak nampak lagi di awan, ada lagi dua orang turun mengatakan, "Mengapa engkau memandang ke atas, hai orang-orang Yerusalem? Mengapa? Sebagaimana engkau melihat dia sekarang naik ke surga, demikian juga nanti dia akan turun lagi. Ya, turun lagi untuk mengadili orang hidup dan yang mati." Saudara-saudara sekalian, ini adalah bukti bahwa peristiwa kenaikan Yesus itu bukan hanya sekedar hayalan, bukan hanya fiktif, bukan mimpi-mimpi indah, tetapi ini adalah fakta bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu naik ke surga. Saudara-saudara yang di situ, keterpisahan Yesus dengan para murid bukan seperti tadi para guru di sekolah atau sahabat atau keluarga yang berpisah dengan kita membawa duka cita yang mendalam, ya, membawa kesedihan yang mendalam, tetapi tidak. Perpisahan Yesus dengan para murid hari ini justru sebaliknya membawa sukacita. Molohe fa omusodade, ya, omusodade bernalena manahai Yesus bajuruko balena keli tatema keheha ni amu. Anda Yesus lagi no banyak Yerusalem, banyak Yerusalem. Fatua lebih tema keheha ni amu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus pada hari ini menjadi peristiwa iman yang mendalam akan Yesus, di mana Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan selama kita hidup di dunia ini, dia benar-benar Tuhan. Dia adalah Allah yang menampakkan diri dan tinggal di tengah-tengah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita ambil sebagai penyemangat hidup. Pertama, Yesus berbicara kepada muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Apa yang dia sampaikan, dia ungkit kembali, dia bangkitkan kembali apa yang diajarkan selama ini, bahwa anak manusia itu harus menderita, tetapi pada hari yang ketiga dia akan mati. Artinya apa? Dewa air memarahi Yesus baca-baca bagi satu farin kita bahkan berdoa saya. Doa semua yang setengah dia, yang melalui rafania bayang oh. Jadi ini konsekuensi mengikuti Yesus. Kita siap mengikuti saya. Bahwa itu yurafan yang kebesaran tahu. Kalau suster yang putih-putih baju ini memilih menjadi biarawati, dia punya salibnya sendiri-sendiri. Bukan? Kalau bapak ibu memilih hidup berkeluarga, sebelum menikah, pikiranmu melayang-layang di awan biru. Wah, amarah kita, tidak sabar. Tapi dengan mendengar aku bapak orang berkesan, ini suara aku tidak. Andai ku tahu seperti lagu itu, andai ku tahu. Kadang artinya berat. Tetapi ingat, itu konsekuensi mengikuti Yesus. Itu salibmu, Bapak. Itu salibmu, Ibu. Ya,
Ya, nah kadang-kadang ni orang lagi daru tu pernah romo aku cimur, mai sesuatu yang terkiko. Nah, nah, memang sesuatu yang cepat dikata. Nah, itu risiko tu. Ya kan? Risiko tu. Nah, lo pernah soal pendidikan dia Muhammad atau Ibrahim? Kalau kadang kita seperti sesuatu halus kan mesti halus. Itu, ya, pilih tanggung tu. Ya, anggap itu sebagai musik yang menghibur kamu setiap malam. Kan? Jangan jadikan itu sebagai masalah untuk kamu. Ingat itu saya katanya. Namun di ngomongnya tu, bayu amat hanya kekede, nomor terkio ngomongnya, mano itu baru keras, ya musuh dia, wah ini ya itu mau, mereka perlu ngomongnya. Kita ngomongnya lah betul betul. Ngomongnya tahu, tapi nak bersih, orang nama tahu. Tidak boleh itu, ya itu saja mau. Jadi Yesus berkata, ayo, ya kita siap mendapat. Kemudian dikatakan beliau Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem, artinya jangan pernah kehilangan damai dan sukacita dalam hidup. Ya. Harus ada damai di antara kita. Harus ada damai di antara suami istri. Ya, di antara orang tua dengan anak. Jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Selama kita tidak ada damai, maka tidak ada sukacita. Maka kita harus tetap tinggal di dalam damai. Ya, nafauma ta'ifa'u jalan nawuda. Ya. Nafauma ta'terima nawuda berfatabai dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ya, itu dia. Jangan kita punya dosa. Dan ketiga, harus bersuka. Boleh kita kehilangan apapun, tetapi jangan pernah hilang sukacita. Orang yang bersukacita adalah orang yang punya pengharapan. Orang yang bersukacita adalah orang yang punya iman kepada Tuhan. Maka lihatlah para murid tadi, kendati mereka berpisah dengan Yesus, tapi mereka kembali ke rumahnya masing-masing, kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Jadi kata pusat, di mana Yerusalem itu? Yerusalem itu rumah kita, komunitas kita, gereja kita. Nanti kalau kita kembali dari sini, kita harus tunjukkan muka orang-orang yang pulang dari Betania. Bukan Betania di mana orang yang membagikan Yesus itu, ya, mati. Ya. Orang-orang yang bukannya penuh dengan runduk, tetapi orang yang bersukacita, orang-orang yang bertobat. Ya. Saudara kasih Tuhan, semoga kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus pada hari ini yang kita rayakan menjadi momentum bagi kita untuk bangkit dari kelesuan hidup kita. Iwai ya ada, oh ya kita kembali, ya abulah tetap, ya. Apalagi dengan program Prabowo ini, kan Prabowo bisa kita menjadi susah hidup kita, tapi yakinlah Tuhan tidak pernah kita pergi dari rumah tidak sarapan, ya, tidak makan setiap hari pasti
Walaupun Prabowo memotong tunjangan di sana, memotong itu, memotong, yakinlah kamu, Tuhan tidak pernah membiarkan Anda menderita apa. Kalau saja bunga-bunga di ladang Tuhan nanami, ya, burung-burung di udara tidak menanam, tetapi Tuhan memberi mereka. Kita pun jangan pernah apa. Ya. Tinggal kita ialah ada sukacita, ada pengharapan dan ada iman. Yakinlah Tuhan